Wow, bulir padinya mentes-mentes semua ya, dari pangkal hingga ujung itu berisi semuanya ya. Dan biasanya kalau kita combine ini juga masuk ke dalam karung semua, dan ketika digiling ini juga akan menjadi beras semuanya ya. Banyak yang mentes semua karena kita pakai. Hello guys, welcome back again to my channel Intaniho 100. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman sehat semua ya guys. Saat ini kita membahas tentang 3 rahasia agar padi mentes berisi penuh hingga pangkal. Namun sebelum itu silahkan klik like, subscribe-nya dan share agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Baik, saat ini kita membahas tentang 3 rahasia agar padi mentes berisi penuh hingga pangkal ya. Harap teman-teman dapat menyimak hingga selesai agar tidak gagal paham dan langsung dapat dipraktekkan ke tanaman padinya. Agar tanaman padinya dari pangkal hingga ujung itu bisa mentes-mentes semua berisi, dan ketika padi itu bisa mentes berisi penuh dari pangkal hingga ujung, maka juga bisa dipastikan bahwa hasilnya juga akan sangat melimpah ya. Karena biasanya kalau di bulir itu kan ada yang terkena walang sangit, ada yang terkena lembing, maka bulir padi tidak bisa berisi penuh dan penggerek batang. Oke, yang akan kita bahas pertama di sini adalah aplikasikan insektisida secara bergantian dan tepat waktu. Tanggal 1 Jawa memiliki bahan aktif abamectin. Maksudnya, teman-teman boleh menyemprotkan padinya dengan insektisida yang berbahan aktif abamectin untuk menanggulangi wereng dan penggerek batang dan pelipat daun. Kemudian di tanggal 10 Jawa, teman-teman boleh menggunakan bahan aktif luvenuron. Ini sangat bagus sekali untuk menanggulangi telur dari penggerek batang, kemudian pelipat daun, dan ulat-ulatan yang lainnya dan kaper yang lainnya ya. Ini biasanya kalau tanggal 10 itu telur itu sudah mulai mau menetas, maka dari itu teman-teman harus cepat antisipasi. Teman-teman boleh basmi dengan menggunakan insektisida berbahan aktif luvenuron. Yang saya berikan contoh itu biasanya terdapat pada insektisida Mets dari PT Syngenta ya. Kemudian teman-teman yang tanggal 20 teman-teman juga harus spraykan insektisida berbahan aktif chlorantraniliprol yang terdapat pada Prevaton Pro, dan seperti Virtaco juga ada chlorantraniliprol agar hama itu tidak mengalami kekebalan tubuh. Oke, yang kedua itu teman-teman boleh aplikasikan fungisida secara bergantian dari masa vegetatif dan masa generatif. Jadi masa-masa pertumbuhan itu juga teman-teman harus berikan fungisida yang tepat. Kalau saya biasanya itu menggunakan fungisida yang berbahan aktif propinep yang terdapat pada antrakol, sehingga dapat memperbanyak anakan juga, kemudian menyehatkan batang tanaman padi kita dari jamur hawar pelepas sehingga dapat memproduksi anakan yang optimal ya. Kemudian di masa-masa generatif teman-teman boleh menggunakan azoxystrobin, difenoconazole dan tebuconazole agar dapat mencegah penyakit seperti hawar daun pelepah, kemudian patah leher, kemudian bercak daun sempit, bercak daun lebar, supaya apa? Bulir padi itu bisa bening-bening semuanya seperti ini. Karena memang terhindar dari jamur, dari batangnya, dari daunnya kita sudah lindungi, dan sehingga batang tanaman padi kita itu mampu menghasilkan bulir padi yang mentes-mentes semua dari pangkal hingga ujung, teman-teman. Kemudian yang ketiga itu yang tidak kalah pentingnya itu teman-teman boleh memberikan nutrisi pupuk yang lengkap ya. Yang pertama, taburkan pupuk unsur nitrogen, kalium, fosfat secara berimbang. Jadi yang namanya nitrogen itu harus ditaburkan pada saat masa-masa pertumbuhan, masa-masa vegetatif, yaitu masa sekitar 7 hari atau 10 hari, 15 hari. Teman-teman wajib menggunakan unsur nitrogen ini dengan fosfat ya, seperti sp36. Kemudian di masa-masa generatif ya, itu biasanya di umur 35, teman-teman harus perbanyak yang namanya fosfat dan kaliumnya.
agar nanti dapat membuahkan hasil yang maksimal. Ya, bulir padinya itu bisa mentas-mentas semua, berisi penuh semuanya, teman-teman. Kemudian yang selanjutnya adalah gunakan pupuk cair unsur kalium, fosfat, dan silika seperti pada Jiawang yang memiliki kandungan kaliumnya itu 333 per liter dan silikanya itu 285 per liter. Ini sangat bagus pada saat masa-masa bunting ya. Kemudian MKP juga teman-teman boleh uji coba, memiliki kandungan kaliumnya 34% dan fosfatnya 52%. Supaya ketika padi bunting itu dapat memiliki nutrisi yang cukup sehingga dapat mengeluarkan malai yang lebat, malai yang nantinya berbulir lebat semuanya ya, dan berisi semua. Oke guys, semoga bermanfaat. Thank you for watching and see you next time.